warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tabi'atini muhammadaka wa rifata. Kepada para alim, para kiai yang selalu dirahmati Allah, hadirin hadirat semuanya, yang semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa hidup lebih baik di dunia ini dan juga bisa hidup lebih baik di akhirat kelak. Dan semoga kita semua serta anak cucu sampai yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak lan ibu sedaya ingkang tansah kula hormati. Iki samangke basane mulah malih. Kadang basa Jawa, kadang basa Indonesia, kadang ngukuh, kadang mboten nggih. Nek basa Inggris katosipun wong mboten patiyosaken. Bapak lan ibu sedaya ingkang tansah dipun dening Gusti Allah. Sejatosipun piyambak punika gesang wonten donya niku sampun diparingi pangewu, bahkan berjuta-juta ilmu supaya kita bisa hidup lebih baik, hidup bermasyarakat lebih baik, hidup berkeluarga lebih baik. Cara-cara untuk beribadah, cara-cara untuk meneladani kisah Rasul, cara-cara untuk melakukan kesunatan yang Kanjeng Rasul lakukan, itu kita udah diberitahu. Nah, pada prinsipnya ketika kita beribadah, ketika kita mau melakukan sesuatu, itu sudah ada rukunnya, sudah ada syarat-syaratnya yang perlu kita perhatikan mana di balik semua itu. Kados dene ngeten, kiambak niku nalikanipun ajeng menghukumi, nalikanipun kiambak niku mempelajari sesuatu niku sampun digenahke kanthi tata cara nek awak dhewe wudu. Rukun wudu niku ingkang sepindah niku niat. Nah, awak dhewe nek ajeng tholaqul ni, awak dhewe ajeng nglampahi setunggal perkawis ya kuwi duweni niat rumiyin. Tanpa wontenipun niat ya ora bakal tekan. Rukun nomor kalih napa? Masuh rai. Nah, sing dimaksud napa to? Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau belajar, itu yang pertama adalah ketika kita itu seperti wudu yang dibasuh adalah muka. Di muka ini ada apa? Mata, mulut, hidung. Kita harus melihat, kita harus benar-benar mencermati, memahami, melihat gerakan-gerakan dan ilmu yang dilakukan. Ketika kita sudah melihat, kita coba ucapkan. Ketika kita sudah ucapkan, setelah melihat itu kita benar-benar dilihat, dipahami, dan itu melanjutkan ke rukun wudu yang nomor 3, yaitu membasuh kedua tangan. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan membasuh kedua tangan adalah untuk mempraktekkan. Ketika kita sudah mempelajari satu ilmu, memahami dengan melihat dan kita pahami, kita praktekkan tersendiri. Kita praktekkan apa ilmu yang sudah kita cari, apa
ilmu yang sudah kita lihat, baik itu ilmu untuk duniawi atau untuk akhirat, kita coba praktekkan sendiri untuk kita. Setelah kita praktekkan dengan tangan, maksudnya kita diibaratkan tangan ini dan kita sudah praktek, rukun yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Maksudnya apa? Kita pikirkan, kita telaah lebih dalam. Oh, kalau seperti ini baik atau buruk ketika kita melakukan. Contoh kecil dari awal. Ketika kita mau bikin nasi goreng, pertama kita melihat orang bikin nasi goreng. Oh, bumbunya ini, caranya harus seperti ini kan. Cabenya dipotong-potong, brambang bawang diulek, paling uyah lan sapi dulu. Bar niku bumbune pun disiapke, terus dimasake mulai saka bumbu riyen. Bumbunya digoreng, dimasak sampai baunya itu kelihatan, sampai baunya itu memang terasa. Kita melihat cara orang bikin nasi goreng. Setelah kita melihat orang bikin nasi goreng, terus kita praktek sendiri. Setelah kita praktek sendiri dengan atas tangan ini tadi, rukun wudhu. Setelah tadi kita melihat rukun wudhu yang ketiga, setelah tangan, terus kita coba icipi. Oh, ini kok terlalu asin, berarti terlalu banyak garamnya. Oh, ini kok kurang asin, berarti kurang garamnya. Nah, setelah kita pikirkan, oh seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti rukun nomor 5, yaitu apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maksudnya apa? Ayo, ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita pahami sedemikian rupa, yang sudah kita praktekkan, sudah kita cari mana celah-celahnya sehingga kita bisa menutup dan memberikan jawaban yang kurang, kita berikan kepada masyarakat luas. Di ilmu agama pun seperti itu. Kita mengaji dari baca ta'awud, baca basmalah, itu kita awal juga belajar. Mau baca Al-Quran mulai alif, huruf hijaiyah kita mengetahui dulu, sampai ada hukum-hukumnya, tajwid dan sebagainya. Itu kita pelajari dari awal. Kita lihat, kita coba ucapkan, kita cium. Maksud yang dicium dari huruf hijaiyah itu bukan di baunya, enggak, tapi kita rasakan. Sebab apa? Kalau kita tidak mengetahui seperti yang berjalan pada saat ini, orang membaca Al-Quran, orang membaca juz amma dan lain sebagainya, tapi huruf asalnya tidak mengetahui, itu yang bahaya. Di rukun wudhu ada 6, yang terakhir ada tertib, yaitu berurutan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang dimaksud berurutan, yang mulai niat, kita berniat membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus membasuh sebagian rambut di kepala, membasuh kaki dan lain tersebut. Itu yang perlu kita benar-benar jalankan. Jangan sampai kita itu melewati satu tahapan, supaya kita memang benar-benar mengerti. Seperti tadi yang saya sampaikan, banyak orang bisa membaca Al-Quran, tapi huruf asalnya tidak mengetahui, hukum tajwidnya tidak mengetahui, karena mereka melalui jalan pintas. Yang sekarang terjadi, anak tidak mengetahui huruf alif, ba, ta, dim, ha, ho, sampai ya, nggak tahu, tahunya apa? A, ba, ta, saja. Nah, itu yang bahaya. Jadi, mari kita bersama-sama mempelajari sebuah ilmu, mempelajari sebuah perilaku, mempelajari semua hal dengan mencerminkan seperti rukun wudhu, dari niat sampai tertib. Itu yang akan benar-benar nanti kita mengetahui jalan-jalannya dan kita benar-benar bisa memahami, sehingga pada suatu saat ketika ada satu permasalahan atau satu pertanyaan atau suatu hal yang perlu kita berikan kepada orang lain, kita sudah mengetahui tahapan-tahapan tersebut. Jadi para hadirin semua yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita berserah diri pada Allah, tetap tolabul ilmi, tetap belajar, dan jangan lupa
ilmu yang cuma dipelajari tanpa dipraktekkan itu akan seperti batu yang diam, nilainya ada tapi tidak maksimal. Demikian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.